Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rejeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Bagaimana jika seorang TKI sederhana dari Jawa Tengah harus menghadapi ancaman mematikan dari geng Yakuza di negeri orang? Dengan hanya bermodalkan keberanian dan ilmu kuno warisan leluhurnya, Ajian Waringin Sungsang, Surya melindungi rekan-rekannya dari bahaya besar yang mengancam nyawa mereka. Kisah ini penuh ketegangan, aksi, dan nilai-nilai keberanian yang akan membuat Anda tak ingin melewatkan satu detik pun. Sebelum kita mulai cerita ini, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif. Saya doakan, semoga yang mendengar cerita ini mendapatkan pahala, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Kehidupan Surya di Negeri Sakura. Langit Jepang berwarna abu-abu pagi itu, seperti mencerminkan hati Surya yang sering dirundung rindu pada kampung halamannya di Jawa Tengah. Ia melangkah keluar dari asrama pekerja, menembus dinginnya udara musim dingin yang menusuk tulang. Tangannya yang kasar menggenggam termos plastik berisi teh hangat, satu-satunya pelipur lara di negeri asing ini. Di punggungnya, tergantung sebuah tas kecil yang selalu ia bawa, tempat tersimpan barang paling berharga miliknya, sebuah kotak kayu tua peninggalan keluarganya. Dalam diam, Surya selalu merasa bahwa kotak itu adalah penghubung antara dirinya dan leluhur. Seolah kotak itu berbicara tentang tugas besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Pabrik tempat Surya bekerja berdiri kokoh di pinggiran kota Tokyo, penuh dengan suara mesin yang meraung sepanjang hari. Di sana, ia bertemu dengan berbagai orang dari negara lain, tetapi hanya sedikit yang benar-benar peduli padanya. Surya lebih sering dipandang sebelah mata oleh rekan-rekan kerja Jepang, karena logat Jawanya yang kental. Hanya Ratih, seorang perempuan asal Surabaya yang ceria, yang sering menemaninya berbincang saat istirahat. Bagi Surya, Ratih adalah seperti adik sendiri, seorang teman yang bisa memahami beratnya perjuangan hidup di negeri orang. Namun, di balik kesehariannya yang terlihat tenang, Surya menyimpan luka batin. Surat-surat dari ibunya di kampung sering mengingatkannya pada alasan ia pergi jauh dari tanah air. Doa ibu selalu menyertaimu, Nak, tulis ibunya di akhir setiap surat. Surya sering membaca surat itu berulang-ulang sebelum tidur, memohon kekuatan kepada Allah agar ia bisa bertahan menghadapi kerasnya kehidupan ini. Tapi doa itu sering bercampur dengan tangis yang ia sembunyikan dari teman-temannya. Hari itu, saat Surya dan Ratih sedang berjalan pulang dari pabrik, mereka melewati sebuah gang sempit yang terlihat sepi. Di sana, mereka melihat dua pria asing berbadan kekar berdiri bersandar pada sepeda motor besar. Rokok menyala di tangan mereka. Pandangan mereka tajam, penuh intimidasi, seperti seekor serigala yang mengintai mangsanya. Ratih mempercepat langkahnya, tetapi Surya tetap tenang, meski hatinya mulai waspada. Hati-hati, Tik. Orang-orang seperti itu sering cari masalah, bisik Surya dengan nada rendah. Benar saja, salah satu pria itu mendekati mereka. Oi, kamu, pekerja pabrik, kan? Suara pria itu parau dan penuh ancaman. Ratih yang ketakutan hanya mengangguk. Matanya menatap Surya dengan harapan agar ia melakukan sesuatu. Pria itu meminta uang mereka dengan nada tinggi, dan ketika Ratih menolak, dia mengangkat tangan seolah hendak memukulnya. Saat itulah Surya berdiri di antara mereka, menatap pria itu dengan tajam. Kami tidak punya apa-apa untuk diberikan. Pergilah, ucapnya dengan suara tenang namun penuh tekanan. Pria itu tertawa sinis, meremehkan Surya yang terlihat kurus dan sederhana. Kamu pikir kamu siapa? Jangan sok jadi pahlawan di sini, orang asing, ujarnya, mendorong bahu Surya. Namun, saat Surya tetap berdiri tegak tanpa mundur sedikit pun, pria itu tampak sedikit ragu. Ada sesuatu dalam tatapan Surya, ketenangan yang tidak biasa, seperti lautan api yang menunggu saatnya untuk berkobar. Dengan geram, pria itu akhirnya mundur sambil mengumpat, tetapi sebelum pergi, dia berjanji akan kembali dengan membawa teman-temannya. Malam itu, saat Surya duduk sendirian di kamar kecilnya, pikirannya tak bisa tenang.
Bayangan ancaman dari pria tadi terus terngiang di kepalanya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah kecil. Allah, lindungi kami, gumamnya sambil menggenggam kotak kayu tua yang ada di tangannya. Tanpa sadar, ia merasakan panggilan dari dalam dirinya. Sebuah panggilan untuk membuka kembali apa yang selama ini ia sembunyikan. Kekuatan yang telah diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Namun, Surya masih ragu. Apakah sudah waktunya untuk menggunakannya? Bab 2, Ancaman Geng Yakuza. Malam di asrama pekerja terasa mencekam setelah kejadian di gang sempit itu. Rati tidak bisa berhenti gemetar saat mengingat tatapan penuh ancaman dari pria-pria itu. Surya, bagaimana kalau mereka benar-benar kembali? Tanyanya dengan suara bergetar. Surya mencoba menenangkannya. Meski dalam hatinya ia tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan. Tenang, Tik. Kita hanya perlu waspada. Insya Allah, tidak ada yang buruk terjadi. Jawabnya sambil menatap kosong keluar jendela. Tapi malam itu, Surya tidak bisa memejamkan mata. Kecemasan bercampur dengan dorongan batinnya untuk membuka kotak kayu tua yang tergeletak di sudut kamar. Keesokan harinya, suasana pabrik berbeda dari biasanya. Berita tentang dua pria mencurigakan yang mengganggu pekerja telah menyebar, membuat para buruh saling berbisik dengan penuh kekhawatiran. Di sudut ruang istirahat, Surya duduk bersama Ratih. Mereka bukan orang sembarangan. Surya, aku dengar mereka bagian dari geng Yakuza, bisik Ratih, matanya melirik ke kiri dan kanan seolah takut ada yang mendengar. Mendengar itu, Surya menghela napas panjang. Yakuza, geng kriminal yang terkenal kejam, adalah musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, ia menenangkan dirinya dengan memegang keyakinan bahwa setiap ancaman selalu ada jalan keluarnya. Ketakutan Rati terbukti benar saat sore harinya, dua pria yang sama muncul di depan pabrik. Kali ini mereka tidak sendiri. 4 pria lainnya berdiri di belakang mereka, mengenakan jas hitam dengan raut wajah dingin. Mereka menunggu di luar gerbang, seperti predator yang bersiap menerkam mangsanya. Ketika Ratih keluar bersama rekan-rekan lainnya, pria yang kemarin langsung menunjuknya. "Kamu, jangan kira bisa kabur begitu saja," teriaknya sambil melangkah mendekat. Ratih mundur dengan langkah gemetar, matanya mencari Surya di tengah kerumunan pekerja. Surya muncul dari belakang, berdiri di antara Ratih dan pria itu. "Apa yang kalian mau?" tanyanya dengan suara rendah, tetapi tegas. Pemimpin geng itu tersenyum sinis. "Aku mau dia," katanya sambil menunjuk Ratih. "Dia berani menolak permintaanku kemarin. Itu penghinaan." Surya mengepalkan tangan, berusaha menahan amarahnya. "Dia tidak punya apa-apa untuk kalian. Pergilah sebelum ini menjadi lebih buruk," ucapnya. Namun, para pria itu hanya tertawa, meremehkan keberanian Surya. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan pisau kecil dari balik jasnya, menggoreskan ujungnya ke udara. Ketegangan memuncak ketika salah satu pria mencoba menarik tangan Ratih. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Surya mendorongnya dengan keras, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Aksi itu memicu kemarahan kelompok tersebut. Pemimpin geng memberi perintah singkat, dan dua pria maju untuk menyerang Surya. Meskipun tubuhnya tidak besar, Surya bertahan dengan keberanian luar biasa. Ia berhasil menghindari pukulan mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ratih menjerit ketika salah satu dari mereka berhasil memukul Surya hingga terjatuh ke tanah. Saat itu, Surya merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Adrenalin bercampur dengan panggilan batin yang selama ini ia abaikan. Ketika ia mencoba bangkit, bayangan kakeknya melintas di pikirannya, mengingatkan pesan yang selalu ia dengar sejak kecil, ajian waringin sungsang bukan sekadar ilmu. Ini adalah warisan tanggung jawab, dan hanya digunakan untuk melindungi yang lemah. Dengan susah payah, Surya berdiri kembali, meskipun darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap para penyerangnya dengan mata yang kini dipenuhi keberanian. Pemimpin geng itu tersenyum puas melihat Surya terluka. "Kau seharusnya tidak ikut campur," katanya dengan nada meremehkan. Namun, senyumnya perlahan memudar ketika ia melihat sesuatu dalam tatapan Surya, sesuatu yang membuat udara di sekitar mereka terasa berbeda. Surya mengepalkan tangan, seolah berusaha memanggil sesuatu dari dalam dirinya. "Kalian akan menyesal," gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Tapi dalam hati, Surya tahu waktunya sudah semakin dekat untuk menggunakan apa yang selama ini ia simpan,
Ajian Waringin Sungsang. Bab 3. Rahasia Ajian Waringin Sungsang. Malam itu, Surya kembali ke kamarnya dengan tubuh penuh lebam. Rasa sakit fisik yang ia rasakan seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan gejolak batin yang membara di dalam dirinya. Ia duduk bersila di lantai, menatap kotak kayu tua yang tergeletak di sudut kamar. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya, membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya, daun waringin kering yang terbungkus kain putih tampak bersinar samar dalam remang lampu kamar. "Kakek, mungkin ini saatnya," gumam Surya pelan, matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia memohon petunjuk kepada Allah untuk mengambil keputusan yang benar. Ingatan tentang kakeknya melintas di benak Surya, seperti film yang diputar ulang. Kakeknya, seorang pendekar yang disegani di desanya, pernah berkata bahwa ajian Waringin Sungsang bukanlah ilmu sembarangan. Ajian ini adalah anugerah besar yang diberikan untuk menjaga kebenaran dan melindungi mereka yang tertindas. Namun, penggunaannya membawa konsekuensi berat. Setiap kali kau menggunakan kekuatan ini, kau akan kehilangan sebagian dari dirimu. Gunakan hanya jika tidak ada pilihan lain. Pesan kakeknya terngiang jelas di telinga Surya. Surya mengambil daun waringin itu dengan hati-hati. Ia menutup matanya, mengingat kembali mantra yang telah diajarkan oleh kakeknya. Mantra itu terasa seperti doa yang membawa dirinya lebih dekat kepada Allah. Ia mulai melantunkannya dengan lirih, suaranya bergetar di awal, tetapi perlahan semakin mantap. Udara di kamar kecil itu terasa berubah. Rasanya seperti ada arus panas yang mengalir dari bumi, masuk ke tubuh Surya, menyatu dengan jiwanya. Keringat mengalir deras di dahinya, tetapi Surya terus membaca mantra dengan khusyuk. Tiba-tiba, tubuh Surya terasa berat. Seperti ada energi luar biasa yang mencoba menguasai dirinya. Matanya terpejam erat, tetapi ia bisa merasakan sekelilingnya menjadi hangat, bahkan panas. Di dalam pikirannya, ia melihat bayangan pohon waringin besar yang akarnya menjulang terbalik ke langit. Pohon itu dikelilingi oleh nyala api yang menyala terang, tetapi tidak membakar. Api itu seperti bagian dari pohon itu sendiri, menyatu dengan akar dan rantingnya. Surya menyadari bahwa ini adalah inti dari ajian Waringin Sungsang, sebuah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki niat tulus untuk melindungi. Ketika ia membuka matanya, ruangan kecil itu terasa berbeda. Napas Surya terengah-engah, tetapi ia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Tangannya terasa panas, dan ketika ia mengangkatnya, api kecil muncul di telapak tangannya, berkobar tenang. Surya terkejut, tetapi sekaligus merasa damai. Api itu tidak menyakiti dirinya. Sebaliknya, api itu seperti bagian dari jiwanya yang selama ini tersembunyi. Dengan tangan yang kini menyala, Surya berdiri dan menatap bayangannya di cermin. "Kakek, aku mengerti sekarang. Ini bukan tentang kekuatan. Ini tentang tanggung jawab," ujarnya pelan. Pagi harinya, suasana di pabrik semakin tegang. Para pekerja takut Yakuza akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Ratih mendekati Surya, wajahnya penuh kecemasan. "Surya, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kalau mereka kembali, aku tidak yakin bisa bertahan," katanya dengan suara bergetar. Surya hanya menatap Ratih dengan tenang, tetapi di dalam hatinya ia sudah membuat keputusan. Ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasai mereka lebih lama. "Jangan khawatir, Tik. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu," jawabnya dengan nada yang penuh keyakinan. Malamnya, Surya kembali bersiap. Ia melafalkan mantra itu sekali lagi, memastikan bahwa kekuatan ajian Waringin Sungsang sepenuhnya menyatu dengannya. Ia tahu, apa yang akan ia hadapi bukan hanya sekadar ancaman fisik. Ini adalah ujian untuk membuktikan apakah dirinya layak memegang tanggung jawab besar ini. Ketika udara malam semakin dingin, Surya merasakan panas yang mengalir dalam tubuhnya. Ia menatap ke arah pabrik yang kini terasa seperti medan pertempuran, dan dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melindungi yang lemah." Dengan tekad yang bulat, Surya melangkah menuju takdirnya. Bab 4, Serangan di Pabrik. Malam itu, pabrik yang biasanya hanya diterangi lampu kuning redup menjadi saksi bisu ketegangan yang mengintai. Suara langkah berat mendekat, menggema di lorong pabrik. Pintu utama didobrak dengan kasar, dan 6 pria berjas hitam masuk dengan wajah dingin penuh ancaman. Mereka adalah Yakuza,
Geng yang datang dengan misi untuk memberikan pelajaran pada siapa saja yang berani melawan mereka. Pemimpin geng itu berdiri di depan, dengan tatapan yang tajam seperti pisau. "Mana gadis itu?" Suaranya menggema, memecahkan keheningan. Para pekerja yang masih berada di dalam pabrik segera merapat ke dinding, ketakutan. Ratih berdiri di belakang kelompok itu, tubuhnya gemetar hebat. Pemimpin geng melangkah mendekat, tangannya terulur seolah siap menarik Ratih keluar dari kerumunan. Namun, sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, sebuah suara tegas menghentikannya. "Jangan sentuh dia," kata Surya, yang tiba-tiba muncul dari bayangan di sudut pabrik. Matanya menatap lurus ke arah pria itu, penuh keberanian yang tak tergoyahkan. Yakuza itu tersenyum sinis, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat pada dua anak buahnya. Mereka segera maju, mengarahkan senjata tumpul ke arah Surya. "Jadi ini pahlawan kita?" ejek salah satu dari mereka. Namun, Surya tidak mundur. Dalam hati, ia melafalkan doa, memohon kekuatan kepada Allah untuk melindungi mereka yang lemah. Ketika salah satu pria itu mengayunkan senjatanya, Surya dengan sigap menghindar, dan dengan kecepatan luar biasa, ia mendorong pria itu hingga terjatuh. Serangan demi serangan terus datang. Surya berusaha melawan semampunya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Salah satu pukulan mengenai punggungnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Ratih menjerit, sementara pekerja lain hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Pemimpin geng itu mendekat, menyeringai puas melihat Surya yang tergeletak tak berdaya. "Kau pikir bisa melawan kami? Ini tanah kami, dan kau hanya seorang asing yang tak berarti," katanya dingin. Namun, Surya tidak menyerah. Ia menggenggam tanah, napasnya berat, tetapi tekadnya semakin kuat. Dengan sisa tenaganya, Surya mulai melafalkan mantra ajian Waringin Sungsang. Suaranya lirih pada awalnya, tetapi semakin lama semakin jelas, seperti badai yang tengah bangkit. Udara di sekitar pabrik tiba-tiba berubah. Suhu yang dingin perlahan menjadi hangat, dan hawa panas mulai terasa menjalar di sekeliling Surya. Para Yakuza mulai melangkah mundur. Wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi bingung dan takut. "Apa ini?" Salah satu dari mereka berbisik. Matanya membelalak melihat Surya yang kini berdiri dengan aura api yang menyala di sekeliling tubuhnya. Surya mengangkat tangannya, dan api kecil muncul di telapak tangannya. Nyala api itu tenang, tetapi memancarkan kekuatan yang tidak biasa. "Aku tidak mencari masalah, tetapi aku tidak akan diam jika kalian mengancam kami," kata Surya dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan. Salah satu pria mencoba menyerangnya dengan senjata, tetapi dengan cepat Surya melemparkan bola api kecil yang menghantam senjata itu, menghancurkannya menjadi abu. Para Yakuza kini benar-benar ketakutan, tetapi pemimpin mereka masih mencoba bertahan. "Apa kau pikir ini akan membuatku mundur?" teriak pemimpin geng itu, melangkah maju dengan nekat. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Surya mengayunkan tangannya, menciptakan lingkaran api yang mengurung para Yakuza. Api itu berkobar tinggi, tetapi tidak membakar apapun selain menahan musuh di tempatnya. "Ini peringatan terakhirku. Pergi, dan jangan pernah kembali. Jika tidak, kalian akan merasakan akibatnya," ucap Surya dengan tegas. Ketakutan, para Yakuza akhirnya menyerah. Pemimpin mereka memberi isyarat untuk mundur, dan dengan terburu-buru, mereka melarikan diri dari pabrik. Bab 5. Kekalahan Yakuza. Pabrik ini hening, hanya suara api yang berderak mengelilingi lingkaran tempat para Yakuza terjebak. Cahaya api memantul di dinding-dinding pabrik, menciptakan bayangan yang bergerak seperti tarian dari dunia lain. Para pekerja yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan menatap pemandangan itu dengan mata penuh keterkejutan. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Surya, pria sederhana yang selama ini mereka kenal, berdiri tegak dengan tangan yang masih menyala api, seperti seorang ksatria yang turun dari legenda. Pemimpin geng Yakuza, yang tadi begitu sombong, kini gemetar di balik lingkaran api. Wajahnya yang keras perlahan berubah menjadi pucat. Apa sebenarnya kau ini?" tanyanya dengan suara serak, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, seolah memberi waktu untuk mereka merenungkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dalam hati, Surya berdoa kepada Allah agar kekuatannya digunakan dengan bijak, tidak diliputi amarah atau kesombongan. Salah satu anggota geng mencoba melarikan diri, tetapi begitu dia mendekati lingkaran api,
Nyala api itu membesar seolah menegaskan batas yang tidak bisa dilintasi. Kami menyerah. Lepaskan kami. Pria itu berteriak, suaranya penuh kepanikan. Surya mendengar permohonan itu, tetapi ia tetap diam. Ia ingin memastikan mereka benar-benar belajar dari pengalaman ini. Lingkaran api mulai menyempit perlahan. Panasnya semakin terasa di tubuh para Yakuza, membuat mereka berkeringat dan gemetar. Pemimpin geng akhirnya berlutut, menjatuhkan senjata yang ia pegang. Maafkan kami tidak akan kembali. Aku bersumpah, katanya, suaranya penuh ketakutan dan penyesalan. Melihat itu, Surya menghela napas panjang. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan nyala api mulai mereda, seperti daun yang gugur dihembus angin. Lingkaran api pun menghilang sepenuhnya, meninggalkan tanah yang hangus sebagai saksi kekuatan luar biasa yang baru saja terjadi. Pergilah, kata Surya singkat. Tapi ingat, jika kalian kembali, aku tidak akan sebaik ini. Yakuza itu tidak menunggu perintah kedua. Mereka berlari keluar dari pabrik dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan jejak ketakutan di setiap langkah mereka. Para pekerja yang menyaksikan kejadian itu mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Ratih, yang sejak tadi hanya bisa menatap dengan cemas, kini berdiri mendekati Surya. Matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap Surya dengan rasa syukur yang tidak terhingga. Sudah selesai, kata Surya dengan nada tenang, meski tubuhnya tampak lelah. Ia menurunkan tangannya yang sebelumnya menyala api, dan ruangan kembali terasa dingin seperti sebelumnya. Namun, jauh di dalam dirinya, Surya tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan. Menggunakan ajian Waringin Sungsang berarti memikul tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan. Malam itu, pabrik menjadi tenang sekali lagi. Para pekerja mulai berkemas untuk pulang, tetapi suasana masih dipenuhi bisikan tentang apa yang baru saja terjadi. Surya, dengan langkah yang tenang, kembali ke kamarnya. Di dalam keheningan, ia membuka kotak kayu tua itu dan meletakkan kembali daun waringin yang telah ia gunakan. Kakek, aku harap aku tidak mengecewakanmu, gumamnya sambil memejamkan mata. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan untuk itu, ia berserah penuh kepada Allah. Bab 6, Cahaya di Negeri Orang. Matahari pagi perlahan menyinari pabrik, memancarkan kehangatan yang seakan ingin menghapus jejak malam penuh ketegangan. Para pekerja datang seperti biasa, tetapi suasana terasa berbeda. Ada bisikan di setiap sudut ruangan tentang keberanian Surya yang luar biasa. Mereka memandangnya dengan rasa hormat yang baru, meski Surya sendiri berusaha untuk tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban, seperti pesan yang selalu dipegang teguh oleh keluarganya. Melindungi yang lemah adalah bagian dari iman. Ratih mendekati Surya saat jam istirahat. Wajahnya masih menyiratkan keharuan, tetapi kali ini senyumnya lebih cerah. Surya, terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kau tidak ada, katanya dengan suara pelan. Surya hanya mengangguk sambil menatap teh di tangannya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kau tidak perlu berterima kasih. Tik, jawabnya singkat. Namun, di balik ketenangan itu, Surya merasa lega. Ia tahu bahwa Ratih dan para pekerja lainnya kini aman, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, malam itu, saat Surya duduk sendirian di kamarnya, ia merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ajian Waringin Sungsang telah menguras energinya. Ia menatap kotak kayu tua di sudut ruangan, seolah meminta jawaban. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gumamnya pelan. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa pertemuan dengan Yakuza bukanlah akhir dari semua ini. Ada perasaan bahwa takdirnya sebagai penjaga kebenaran baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, bos pabrik memanggil Surya ke kantornya. Wajahnya serius, tetapi ada kekaguman dalam nada bicaranya. Surya, aku dengar kau menyelamatkan pabrik ini. Aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya, tetapi aku ingin berterima kasih, katanya sambil menjabat tangan Surya. Bos itu bahkan berjanji untuk meningkatkan keamanan di sekitar pabrik, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Surya hanya mengangguk, merasa lega bahwa setidaknya orang-orang di sini mulai peduli dengan keselamatan para pekerja.
Namun, kabar tentang kejadian itu menyebar lebih cepat dari yang Surya bayangkan. Para pekerja dari pabrik lain mulai mendengar tentang seorang buruh asal Indonesia yang memiliki kekuatan api. Beberapa bahkan mendatangi Surya untuk meminta perlindungan dari masalah mereka sendiri. Hal ini membuat Surya merasa gelisah. Ia tidak ingin menjadi sorotan atau dianggap sebagai pahlawan. Ia hanya ingin menjalani hidup sederhana sambil mengirimkan uang kepada keluarganya di kampung halaman. Pada suatu malam, Ratih datang ke kamar Surya. "Kau tahu, Surya, apa yang kau lakukan menginspirasi banyak orang. Kau tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga memberi harapan pada orang-orang yang merasa tidak berdaya," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Surya menatap Ratih dengan senyuman tipis. "Aku hanya ingin kita semua bisa hidup dengan tenang di sini. Tik, kalau itu bisa memberi mereka harapan, maka aku bersyukur," jawabnya. Dalam hati, Surya berdoa kepada Allah agar ia diberi petunjuk untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Malam itu, Surya duduk di bawah pohon kecil di halaman asrama, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia mengingat kembali pesan kakeknya, "Ajian Waringin Sungsang bukan sekadar kekuatan, tetapi amanah. Gunakanlah untuk membawa cahaya, meski kau jauh dari rumah." Surya menyadari bahwa ia tidak hanya membawa tanggung jawab keluarganya, tetapi juga harapan dari banyak orang yang membutuhkan perlindungan. Dengan tekad baru, Surya berjanji dalam hatinya untuk tetap rendah hati dan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya.